Selamat pagi suster dan teman-teman. Perkenalkan saya Rumede Simanulang dengan NIM 0320210444. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dan pengkajian kepada wanita yang mengalami keputihan. Pagi Kak, perkenalkan saya Rumede Simanulang dari kampus Tika Santai Disabut Medan. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan dan pengkajian kepada kakak untuk mengatasi keputihan. Baik, apakah boleh saya mengkaji nama identitas kakak? Boleh Kak. Nama kakak siapa? Nofri Zega Kak. Tempat tanggal lahir kak? Laiku 12 November 2003 Kak. Oke. Agamanya kak? Kristen Protestan. Sekarang kakak kelas berapa? Sudah 2 semester 3 Kak. Suku Nias ya kak? Iya. Alamatnya? Desa Desa Syafia. Oke. Ya kak, pastinya kakak jenis kelaminnya perempuan. Iya. Kapan kakak sudah mulai menstruasi? Saya sudah mulai menstruasi semenjak saya kelas 1 SMP Kak. Baik. Apa saja keluhan kakak saat menstruasi? Keluhan yang saya rasakan seperti nyeri pada bagian perut, kram. Begitu ya kak. Ya, Kak. Biasanya kalau kakak mengalami kram saat menstruasi, apakah kakak minum obat atau semacamnya? Tidak Kak. Saya biarkan saja. Baiklah kak, di sini saya akan menginformasikan kepada kakak bagaimana cara pencegahan keputihan. Cara mencegah keputihan dengan memperhatikan kebersihan area kewanitaan. Jangan menggunakan produk pembersih area intim yang mengandung pewangi buatan, serta melakukan perubahan gaya hidup sehat. Kita ketahui bagaimana cara mengatasi keputihan dan mencegah keputihan tidak normal dalam pembahasan ini. Yang pertama kita bahas yaitu ciri keputihan normal dan tidak normal. Keputihan adalah cairan lengket yang keluar dari vagina. Sebenarnya semua wanita mengalami keputihan dan itu sangat normal. Manfaat keputihan sebagai pembersih alami vagina untuk mencegah infeksi vagina dan melembabkan vagina secara natural. Ciri-ciri keputihan normal itu cairannya tipis, lengket, dan elastis. Kemudian keputihan mungkin tebal, kental, dan lengket. Kemudian sebagian wanita tidak mengalami keputihan sama sekali atau hanya sedikit. Kemudian beberapa wanita mungkin mengalami keputihan yang banyak dan dapat diatasi dengan penggunaan panty liner. Kemudian kita masuk ke ciri keputihan tidak normal. Kita ketahui bahwa keputihan tidak normal itu seperti berbau tidak sedap, tekstur cairan seperti berbusa dan bertekstur seperti keju kontek. Kemudian cairan berubah warna menjadi kehijauan, abu-abu, gelap atau tampak seperti bernanah. Kemudian keputihan dengan gejala vagina gatal, bengkak, ruam merah, dan iritasi. Terdapat bercak-bercak selama keputihan, namun bukan tanda menstruasi. Kita bahas lagi ya kak, bagaimana cara mencegah keputihan tidak normal pada wanita. Yang pertama, kita perhatikan kebersihan area kewanitaan. Seperti membasuh vagina secara rutin dengan sabun biasa atau hanya dengan air saja. Gunakan air hangat bila perlu, tetapi jangan gunakan air yang terlalu panas. Kemudian jangan menggunakan sabun berbusa atau produk pembersih pewangi buatan. Sebelum menyentuh vagina, harap cuci dan keringkan tangan supaya bersih. Bila menggunakan tisu toilet, gunakan tisu toilet polos saja. Tisu basah biasanya mengandung pewangi dan alkohol buatan. Selesai buang air besar, bersihkan dan keringkan dengan benar area kewanitaan kita. Kemudian cobalah buang air kecil setiap selesai berhubungan seksual untuk mencegah infeksi saluran kemih. Kemudian kita menggunakan pakaian yang sesuai, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Kemudian kita jangan menggunakan produk pembersih kewanitaan sembarangan, berakibat iritasi pada vagina.
Selanjutnya jangan menggunakan dosing, kemudian jangan menyeka vagina dengan benar, jangan menggaruk vagina, kemudian perhatikan aturan penggunaan pembalut seperti jangan menggunakan pembalut tanpa pewangi buatan. Kemudian ganti pembalut setiap 2-3 jam atau segera ganti setelah sudah penuh gitu Kak. Kemudian bersihkan vagina saat mengganti pembalut. Kemudian kita lakukan perubahan gaya hidup sehat. Baik Kak, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Kakak. Namun sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan yang masih nyangkut di dalam hati Kakak? Boleh ditanyakan ya Kak? Di sini saya ingin bertanya Kak, untuk membersihkan daerah vagina itu apakah bisa memakai sabun mandi atau bisa memakai sabun bayi? Tidak bisa ya Kak, karena kandungan dalam sabun mandi tersebut berbeda dengan kulit badan kita dengan area kewanitaan kita. Berarti tidak bisa ya Kak? Iya Kak. Demikian ya Kak, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Kakak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik Kak, perkenalkan nama saya Novi Sintiana Sika dari kampus Tikesnanta Elizabeth Medan. Di sini tujuan saya yaitu melakukan pengkajian dan promosi kesehatan kepada Kakak mengenai tentang sadari, yang dimana pemeriksaan payudara sendiri, yang dimana bertujuan untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Baik Kak, sebelum saya melakukan promosi kesehatan, di sini saya akan mengkaji dulu identitas Kakak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Rumaida Simalulang Kak. Rumaida. Nama panggilan Kakak? Rumaida. Oke. Tempat tanggal lahir Kakak? Utaraja 9 September 2003. Oke Kak. Jenis kelamin Kakak pasti perempuan ya Kak. Agama Kakak? Kristen. Status Kakak sekarang apa? Mahasiswa. Suku? Batak. Batak. Alamat Kakak sekarang? Di Utaraja, Dolok Sangkul, Kecamatan Kumbangan Sinduk. Kak, baik Kak, di sini saya akan melakukan promosi pada sadari, yang dimana pemeriksaan payudara sendiri. Di sini fungsinya tadi yang saya bilang untuk mencegah kanker payudara. Pemeriksaan ini disarankan untuk semua wanita sebulan sekali, sekitar 7-10 hari sesudah menstruasi. Perlu kita ketahui apa dulu sadari, bagaimana cara pemeriksaannya. Pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh wanita untuk mengecek apakah ada perubahan atau kelainan pada payudara. Lalu di sini ada cara pemeriksaan payudara sendiri ini ya Kakak. Nanti saya akan mencoba langsung bagaimana cara memeriksakannya. Di sini salah satunya seperti sadari di depan cermin. Kita berdiri di depan cermin, lalu kita pahami, kita lihat bagaimana bentuk dan bentuk dari payudara kita. Baru di sini banyak juga Kak untuk sadari ini, bisa sadari di depan cermin, lalu sadari saat mandi, sadari dalam posisi berbaring. Di sini saya akan mencoba nanti mengenai tentang sadari di depan cermin. Baru Kak, di sini saya akan memberitahukan kepada Kakak ciri payudara yang tidak normal itu ada benjolannya, perubahan ukuran payudaranya, perubahan permukaan kulit di payudara, cairan dari puting payudara, penebalan kulit, dan masih banyak lain lagi Kak. Lalu pemeriksaan payudara ini bisa kita lakukan menggunakan tangan sendiri dan penglihatan untuk memeriksa apakah ada perubahan fisik pada payudara kita. Di sini saya akan memberikan atau mempraktikkan kepada Kakak bagaimana cara sadari tersebut atau pemeriksaan payudara sendiri.
pagi Ibu Suster dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan bagaimana sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, yang dimana dengan meraba, memijat pada sekitar payudara. Pertama, lepaskan seluruh pakaian atas, berdiri di depan cermin, lalu simpan kedua tangan ke bawah dan perhatikan payudara secara seksama. Kedua, pastikan payudara tidak ada perubahan bentuk, perubahan ukuran, tidak ada luka lecet, luka memar, kemerahan atau kebiruan. Ketiga, angkat kedua tangan ke atas lalu perhatikan kembali apakah ada tarikan atau sekitar kulit payudara. Keempat, angkat salah satu tangan, misalnya tangan kiri. Kemudian, lakukan pemeriksaan pada payudara kiri dengan cara 3 jari. Dari arah ketiak memutar ke seluruh bagian payudara hingga ke arah areola. Setelah itu, lakukanlah pemeriksaan pada payudara sebelah kanan seperti yang tadi. Pastikan tidak ada cairan yang keluar dari puting selain air susu, yaitu dengan cara menekan daerah areola. Jika ada pengeluaran warna putih, kuning, hijau, atau bahkan darah, dicurigai adanya kanker payudara. Baik, sekian dari hasil pengkajian dan promosi kesehatan pada wanita yang bisa kami paparkan. Jika ada kesalahan dari video kami minta maaf. Terima kasih.